Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan tata tertib di sekolah. Yang kedua, siswa dapat mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar, serta menuliskan cerita berdasarkan pengamatan. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Sebelum kita memulai materi pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan video penjelasan materi hari ini. Pada muatan PPKN yang terdapat dalam pembelajaran 2, kita belajar tentang menyebutkan tata tertib di sekolah. Tata tertib adalah peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Nah, berikut ini Ibu akan sajikan contoh tata tertib yang ada di sekolah. Aturan di sekolah atau tata tertib sekolah yang biasanya diterapkan oleh Bapak Ibu guru antara lain, yang pertama, tiba di sekolah tepat waktu. Jadi kita harus tepat waktu ya nak ya. Kemudian apa? Mengenakan seragam yang rapi dan bersih. Jadi harus menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya. Tidak boleh asal menggunakan seragam. Nah, anak-anak bisa lihat contohnya ini menggunakan seragam merah putih. Kemudian ada seragam identitas, pramuka ya. Itu adalah contoh macamnya ya, menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya. Kemudian apalagi yang bisa kita patuhi? Mengerjakan tugas sekolah. Kemudian bermain dan makan saat istirahat. Jadi untuk bermain dan makan itu saat istirahat ya. Kemudian sholat berjamaah. Seperti itu ya contoh tata tertib yang harus kita patuhi ketika berada di sekolah. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia pada pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1 yaitu tentang mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Kita dapat memperoleh informasi dari sebuah gambar. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Nah, kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh anak-anak. Jadi, untuk mengetahui informasi dari sebuah gambar, kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan dari gambar yang kita amati. Perhatikan tabel penggunaan kata tanya berikut. Untuk kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kapan untuk menanyakan waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Siapa untuk menanyakan orang atau pelaku. Mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Bagaimana untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Dan berapa untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Nah, terdapat berapa nak? 7 kata tanya yang bisa kita gunakan untuk menanyakan informasi yang hendak kita ketahui dari teks atau pengamatan gambar. Ayo perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat kita buat dengan mengamati gambar. Dari gambar lukisan tersebut, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan
Siapa yang membuat lukisan indah ini? Nah, seperti itu ya nak ya contohnya. Kemudian perhatikan cuplikan teks berikut. Di sekolah Dedi terdapat lapangan. Pada jam istirahat, anak-anak senang bermain di lapangan. Mereka melakukan berbagai macam permainan. Nah, untuk contoh pertanyaan yang sesuai dengan teks di atas, yang pertama, di mana anak-anak bermain? Jawabannya adalah anak-anak bermain di lapangan. Kemudian contoh pertanyaan yang kedua, kapan anak-anak bermain di lapangan? Jawabannya adalah anak-anak bermain di lapangan saat jam istirahat. Begitu anak-anak cara kita mengetahui informasi dari teks bacaan atau pengamatan gambar, yaitu dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, yang ada 7 macam tadi ya. Oke, sampai di sini bisa difahami. Kita lanjut pada pembelajaran kedua, yaitu menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Ayo menulis cerita tentang pengamatan di sekolah. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, amatilah gambar dengan cermat. Misalnya wujud benda pada gambar. Kemudian yang kedua, dengarkan cerita gurumu dengan seksama. Jadi kita dengarkan cerita dari ibu guru tentang apa yang mau kita amati itu. Kemudian yang ketiga, buatlah cerita singkat berdasarkan gambar dan cerita yang kamu dengar. Dan langkah yang keempat, gunakan dengan bahasa yang baik dan benar dalam menuliskan ceritanya. Anak-anak bisa amati gambar berikut. Ya, mengamati gambar, kita beri judul mengamati gambar. Dedi mengamati minyak dengan memiringkan gelas. Bentuk minyak berubah-ubah mengikuti bentuk gelas. Eko memutar gasing untuk mengamati bentuknya. Bentuk gasing yang berputar selalu tetap. Kemudian Siti mengikat balonnya agar tidak terbang. Balon dapat terbang karena adanya gas. Nah, itu adalah contoh mengamati gambar untuk mengetahui informasi dari benda yang terdapat pada gambar yang kita amati. Jadi, dari gambar yang kita lihat tersebut, terdapat 3 siswa yang sedang mengamati masing-masing benda yang mereka pegang. Nah, kemudian mereka mengambil kesimpulan tentang benda yang sedang mereka amati. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita amati gambar benda-benda berikut. Yang pertama ada gambar benda minyak goreng. Nah, minyak goreng memiliki ciri-ciri cair. Kemudian bentuknya berubah. Kemudian yang kedua kecap. Memiliki ciri-ciri cair dan bentuknya selalu berubah mengikuti wadahnya. Kemudian yang ketiga seragam sekolah. Ciri-cirinya yaitu padat. Kemudian bentuknya tetap. Bentuknya akan tetap seperti itu meskipun dipindah-pindah. Dan yang terakhir udara dalam balon. Ciri-cirinya yaitu gas. Bentuknya berubah karena dia mengikuti bentuk balon. Nah, seperti itulah cara kita mengamati benda ya, untuk mengetahui informasi dari benda tersebut, sehingga kita perlu sekali untuk mengamati benda tersebut atau gambarnya ya. Bisa difahami sampai di sini? Kemudian kita akan lanjut pada muatan matematika yang terdapat pada pembelajaran 1, yaitu belajar tentang menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Nah, perhatikan ya penjelasan dari Ibu Guru. Kita langsung masuk pada penjelasan materi pembagian pada cerita berikut ini, bahwa Benny memiliki 8 batang lidi. Nah, 8 ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Maka masing-masing dari kelompok tersebut memperoleh 2 batang lidi. Sehingga ketika kita tuliskan dalam bentuk matematika, 8 dibagi 4, maka hasilnya yaitu 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat kembali, 8 dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, maka setiap kelompoknya memperoleh 4. Sehingga 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian.
Yang mana perkalian adalah penjumlahan sebuah bilangan secara berulang. Jadi kita menjumlahkan berulang-ulang. Lalu bagaimana dengan pembagian? Apakah pembagian memiliki konsep seperti perkalian, yaitu dengan pengurangan sebuah bilangan berulang-ulang? Kita akan membuktikannya dari sini. 8 batang lidi. Oke, kita bagi dulu ke bagian A menjadi 4 yang akan dimasukkan pada setiap kelompoknya. 1 ya. Kemudian kita kelompokkan yang ada di piring, yang di B, huruf B, kita pindahkan pada huruf C. Sama ya seperti A, dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing akan diberikan pada kelompoknya sendiri-sendiri. Nah, kemudian bagaimana konsep penyelesaiannya? Anak-anak bisa lihat 8 dikurangi 4 dikurangi lagi dengan 4 sama dengan 0. Nah, jadi bentuk pembagiannya bagaimana? Anak-anak, jadi ketika kita memperoleh soal pembagian seperti ini, kita kurangkan sampai menghasilkan 0. Maka di situ akan menemukan hasilnya bahwa 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sehingga kita mengetahui bahwa konsep pembagian yaitu pengurangan sebuah bilangan secara berulang. Melihat dari contoh soal yang sudah Ibu Lara sampaikan, bahwa 4 tersebut bilangan pembaginya. Nah, sekarang kita masuk pada soal cerita pembagian. Anak-anak bisa lihat berikut ada soal cerita. Ayah membeli 15 buah jeruk dan ayah ingin membagi buah jeruk itu ke dalam 5 kantong plastik dengan sama banyak. Hitunglah jumlah masing-masing keranjang. Nah, kata kunci pembagian itu menggunakan kata sama banyak. Jadi membagi dengan sama banyak ya. Oke. Ayah memiliki 15 buah jeruk yang akan dibagi dalam 5 kantong plastik sama banyak. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan pengurangan berulang ya. Pengurangan berulang sampai 0. Nah, bisa dilihat 15 dibagi 5, maka kita kurangkan 15 dengan 5 sampai menghasilkan 0. Seperti yang sudah disajikan di layar ya. 15, oke, 15 dikurangi dengan 5, berapakah hasilnya? Oke, 15 dikurangi 5 hasilnya adalah 10. Kemudian kita kurangkan 10 dikurangi 5, hasilnya adalah 5. Selanjutnya 5 dikurangi dengan 5, maka hasilnya 0 atau habis. Sehingga 15 dibagi 5, hasilnya berapa nak? Kita hitung ada berapa kali pengurangan 5 di situ? 1, 2, 3. Oke, terdapat 3 pengurangan berulang angka 5, maka hasilnya adalah 3. Lalu kita tuliskan hasil akhirnya bahwa 15 dibagi 5 adalah 3. Jadi jumlah masing-masing keranjang ada 3. 3 buah jeruk. Seperti itu ya nak ya. Jadi menggunakan pengurangan berulang. Kemudian soal cerita yang kedua. Kalista membuat 24 kue. Dan Kalista ingin memasukkannya ke dalam 6 toples sama banyak. Hitunglah jumlah masing-masing toples. Oke, kita menggunakan pengurangan berulang. Maka 24 dikurangi 6 hingga menghasilkan 0. Oke, di sini sudah dituliskan 24 dibagi 6 sama dengan 24 dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6, dikurangi 6. Sekarang kita buktikan. 24 dikurangi 6. Berapakah hasilnya? Oke, 24 dikurangi 6 sama dengan 18. Kemudian sekarang 18 dikurangi dengan 6. Berapa hasilnya? 12.
Kemudian 12 dikurangi oleh 6. Berapakah hasilnya? 6. Kemudian 6 dikurangi 6, berapakah hasilnya? 0. Nah, sudah mencapai 0 atau habis. Sekarang tugas kita menghitung ada berapa banyak 6. Nah, ada 4. Sehingga 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. Karena terdapat bilangan pengulangan ya, 6 sebanyak 4. Oke. Selanjutnya, contoh soal cerita pembagian yang ketiga. Jojo memiliki 10 pensil dan Jojo ingin membagikannya kepada 5 orang temannya sama banyak. Hitunglah jumlah masing-masing yang diterima temannya. Oke, kita menggunakan cara yang sudah kita praktekkan tadi, yaitu menggunakan pengurangan berulang. 10 dibagi 5 ya sama dengan 10 dikurangi 5 dikurangi 5. Nah, kita akan buktikan apakah sudah menghasilkan 0. 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Kemudian 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Ada berapakah pengulangan bilangan di situ? Ada 1, 2. Sehingga 10 dibagi 5 adalah 2. Oke, karena terdapat pengulangan angka 5 sebanyak 2 kali ya. Maka jumlah masing-masing yang diterima temannya ada 2 pensil. Oke, terima kasih. Selamat belajar anak-anak tentang konsep pembagian ini, yaitu menggunakan pengurangan berulang. Ya, ada 2 cara menggunakan pengelompokan gambar atau menggunakan pengurangan berulang ya nak ya. Selanjutnya kita masuk pada muatan SBDP yang terdapat dalam pembelajaran 1, yaitu tentang menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Kita ingat kembali bahwa gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Banyak alat dan bahan yang dapat kamu gunakan untuk menggambar imajinatif. Jadi alat dan bahannya macam-macam dan banyak sekali macamnya ya. Oke, berikut adalah alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Yang pertama ada buku gambar, alat mewarnai, penghapus, pensil, penggaris. Itu adalah alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk menggambar imajinatif. Jadi anak-anak tidak perlu bingung hendak menggunakan bahan dan alat apa untuk menggambar imajinatif. Ingat kembali, gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat dari hasil khayalan seseorang. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan sebelum menggambar imajinatif. Nah, berikut ini adalah contoh gambar imajinatif ya yang dibuat oleh anak-anak bangsa. Jika kamu menggambar menggunakan krayon, kamu dapat mewarnai dengan cara gradasi atau gelap terang. Langkah-langkah yang bisa anak-anak lakukan untuk mewarnai gradasi, anak-anak menggambar dulu sketsa dengan pensil. Kemudian warnai bagian tepi gambar dengan warna gelap. Kemudian pada bagian dalamnya menggunakan warna terang. Anak-anak, ayo menggambar imajinatif. Kamu dapat menggambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Jangan lupa siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar imajinatif. Kemudian anak-anak juga jangan lupa ya untuk melakukan langkah-langkah berikut ini untuk menggambar imajinatif. Untuk langkah yang pertama, buatlah sketsa gambar benda menggunakan pensil. Jadi membuat sketsanya menggunakan pensil. Kemudian buatlah latar belakang gambar. Kemudian tebalkan sketsa gambar, warnai gambar menggunakan krayon atau pensil warna. Kemudian warnailah pula latar belakang gambar. Jadi semakin anak-anak mewarnai dengan di blok ya, itu akan semakin indah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk tugas kita hari ini mengerjakan Bu Pena halaman 129,
keterampilan kinerja praktik, menggambar imajinatif benda di sekitar. Muatan SBDP KD 4.1. Jangan lupa gunakan bahan dan alat yang harus kita gunakan untuk menggambar imajinatif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.